Kita bicara tentang manusia, Mas. Saya mengambil perspektif Quran aja. Quran tuh selalu mengatakan, Inna akromakum indaullahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang takwa. Takwa itu letak dari value kita, keluarnya akhlak. Betul. Jadi maaf ya, mau rajin sholat, rajin umur, apa akhlaknya nggak beres, nggak layak disebut manusia aja. Makanya itu nanti disebut orang. Makanya orang sama manusia itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena orang itu cangkang, tapi manusia itu value-nya, nilainya gitu. Nah, berarti kan outputnya adalah berakhlak. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti akhlak itu ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, emosi itu berkaitan sama tubuh fisik, Mas. Kenapa? Karena tubuh fisik ini semua mengalir. Darah mengalir, itu emotion aja. Maka kalau tubuh fisik alirannya nggak baik, emosi pasti nggak bagus. Oke. Jadi nanti kalau saya ngomong gini, pasti kita semua ngerti. Rajin olahraga membuat akhlak baik. Terintegrasi ya. Sip. Maka orang yang jarang olahraga, orang yang jarang gerak, pasti emosinya nggak bagus. Fix. Makanya kenapa dalam setiap agama ada ritual gerakannya, Mas. Gitu ya, Kang ya. Iya dong. Oke. Sa'i ada lari, gerak, buat emosinya bagus. Sholat ada gerakannya, gitu. Semuanya ada gerakannya. Kenapa? Karena kalau tubuh tidak bergerak, emosinya nggak bagus. Maka teman-teman kalau lagi bad mood, lagi kesal, gerak aja. Gerak aja. Mau nyuci piring kayak, mau nyikat kamar mandi kayak, mau masak kayak, gerak aja. Kenapa? Karena begitu ini digerakin, nanti emosinya akan stabil gitu. Dan yang lebih baik ketika emosinya lagi nggak stabil, sebisa mungkin jangan ngomong dan jangan mengambil keputusan. Pasti frekuensinya lagi rendah gitu. Nah, berarti kalau kita menjaga tubuh, emosinya oke, perasaannya oke, pikirannya pasti oke. Maka kenapa ada gerak penting? Kenapa ada menjaga perasaan penting dan pikirannya nanti jadi jauh lebih fresh. Nah, ketika si segitiga manas ini tenang, Mas Hendra, itu kita akan masuk ke wilayah yang namanya si kesadaran tadi gitu. Nah, kesadaran ini yang mengobservasi si manas. Kalau pikiran, perasaan, emosinya stabil, kita bisa loncat ke sini. Maka kita mampu mengobservasi pikiran kita. Kita mulai ngecek, aku lagi ngerasain apa nih sekarang? Aku lagi mikir apa nih sekarang? Sehingga kalau kita udah mulai ininya tenang, bisa hadir utuh di sini, Mas. Itu namanya fokus. Fokus dalam bahasa Islam itu disebut khusyuk gitu. Contoh, saya bangun pagi, begitu lagi mandi, pikirannya bisa udah di kantor. Iya, betul. Jadi saya nggak menikmati nih saat ini. Udah di kantor, pikirannya di tempat makan siang. Ya kan? Ini semua kita bisa di sini, tapi pikirannya belum tentu ada di sini gitu, Mas. Sehingga ketika pikiran sama tubuh nggak menyatu, kita kehilangan fokus. Oh, itu bakal banyak impact-impact yang nggak efektif, efisien. Ngobrol nggak nyambung, meeting nggak nyambung. Maka tiap meeting, apa sih gitu loh, Mas. Iya. Karena dia nggak mampu fokus gitu. Kenapa? Karena si segitiga manasnya nggak balance gitu. Nah, nanti kalau kita masuk ke wilayah meditasi, meditasi adalah bagaimana membuat si manas ini tenang, sehingga kita bisa melampaui kepada kesadaran, maka kesadaran yang akan menjadi penyaksi bagi pikiran, perasaan, dan emosi. Dan kalau itu sudah menjadi penyaksi, kita akan membuat keputusan pasti lebih paripurna gitu. Karena tidak terombang-ambing oleh si segitiga manas ini gitu. Point of view dari meditasi menurut Kang Abu apa? Karena ada orang itu yang kemudian dia tidak fokus pada meditasi stagnan ya, statis ya. Tapi dia mencoba untuk senantiasa hadir di sini saat ini. Ya. Itu menurut Kang Abu apakah memang meditasi yang hadir di sini saat ini itu rokaatnya lebih tinggi ya, lebih banyak atau gimana? Gini loh, Mas, meditasi itu menjarak antara aku dan pikiranku, udah itu aja sih sebenarnya. Meditasi itu membuat jarak antara aku dengan perasaanku, antara si Isa sama Manas tadi gitu. Iya. Dan itu nggak bisa enggak, kita penting untuk diam dulu sejenak. Oke. Karena kalau kita diam, kita menghilangkan kontak. Gini loh, Mas. No mind berarti ya? No mind itu artinya kita tidak dikuasai oleh mind. Bukan mengosongkan pikiran loh ya, nggak bisa gitu. Iya. Tapi kita yang mengobservasi pikiran. Nah, contoh Mas. Yang membuat manas ini bergejolak, itu indera. Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, perabaan. Iya.
Berarti, kalau jiwa saya atau mana saya nggak mau terlalu bergejolak, tutup nih semuanya. Gitu loh, Mas. Makanya sebenarnya, kalau kita bicara dalam perspektif, kan jari kita tuh 5 nih. Dan yang paling penting leher ke atas tuh kan lubangnya ada 7 tuh. Jadi si 5 ini gimana cara menutup yang 7? Supaya si pendengaran, penglihatan ini close, supaya nggak banyak, dalam tanda petik ya, terjebak dengan faktor eksternal gitu. Makanya cara paling mudah meditasi, tutup mata, biarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Nggak usah dinilai, nggak usah dianalisa, dengerin aja. Dan ketika kita udah mulai masuk ke situ, kita akan masuk ke nafas, dan seterusnya lah ya, ini panjang ceritanya. Tapi poinnya, apa itu meditasi? Menjarak antara aku dan pikiranku. Sehingga aku bisa mengobservasi gitu. Oke. Gitu, Mas. Clear ya teman-teman soal meditasi ya. Oke, nah terkait dengan itu tadi Kang, sudah bergerak ya, semua sholat wajib dikerjakan, bahkan yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dikerjakan. Tapi pemarah juga, masih emosian juga Kang. Gimana? Nggak sedikit loh teman-teman yang seperti itu Kang. Iya. Nah, kenapa kok bisa Berarti itu bukan sholat, senam namanya. Oh. Tapi kan senam sendiri tadi kan juga berimplikasi positif terhadap mentalnya. Sip. Jadi gini Mas, kalau orang cuma senam, berarti emosinya aja yang oke. Betul nggak? Tapi dia belum loncat ke sini. Apalagi ketika dia melakukannya, didorong oleh motif ketakutan. Fearness ya. Fearness. Oke. Takut dosa, takut neraka gitu. Makanya kalau kita masuk wilayah kepada kesadaran, kata-kata wajib itu udah bukan harus, tapi perlu. Bahwa saya perlu sholat. Bukan saya harus sholat. Karena need ya, Kang, ya? Need. Berarti kalau saya udah perlu, saya nggak terpaksa ngerjainnya, Mas. Iya. Dan kalau udah nggak terpaksa, nggak akan nyari pahala, nggak akan nyari surga. Bukan itu poinnya gitu. Meskipun ya Mas, sorry ya, seenggak ngerti-ngertinya orang sholat, nggak apa-apa juga sih. Seenggaknya lagi sholat nggak ngomongin orang aja. Udah, itu udah bagus gitu. Kan nggak mungkin Allahu Akbar. Tahu nggak? Kan nggak mungkin. Ya. Seenggaknya waktu sholat dia nggak ngeposting hal buruk. Itu juga udah bagus. Oke. Tapi